Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin anak-anak. Jumpa lagi di sini bareng Bapak Jo di Matematika Asyik dan Menyenangkan. Oke. Anak-anak, dalam kesempatan ini akan Bapak jelaskan tentang bilangan pecahan, khususnya adalah pecahan senilai. Oke. Semangat terus belajarnya anak-anak, biar kalian tambah pinter ya. Oke, dan tentu jaga kesehatan. Anak-anak, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai sama. Sekali lagi, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai sama. Oke ya, jadi bentuk boleh berbeda, tetapi nilainya sama. Itulah pecahan senilai ya. Oke. Pecahan senilai disebut juga dengan pecahan ekuivalen. Oke. Semangat terus belajarnya Nana. Pokoknya matematika asyik dan menyenangkan. Baik anak-anak. Perhatikan hubungan pecahan berikut. Ya, oke. 1/2 sama dengan 1 dikali 2 per 2 dikali 2 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan berapa anak-anak? Iya betul, 2 sama dengan 2 dikali 2 berapa anak-anak? Ya, 4 betul ya. Oke, selanjutnya 1/2 sama dengan 1 dikali 3 per 2 dikali 3 sama dengan 1 dikali 3 berapa anak-anak? Iya, pinter. 3 ya. Per 2 dikali 3, ayo berapa? Ya, bagus. 6 ya. Oke. Selanjutnya 1/2 sama dengan 1 dikali 4 per 2 dikali 4 sama dengan 1 dikali 4 berapa? Ya, 4. Betul sekali. Kemudian 2 dikali 4 berapa anak-anak? Iya, pintar ya. 8. Jadi 4/8 di sini. Oke. Bapak lanjutkan ya. 2/4 sekarang. 2/4 sama dengan 2 dibagi 2 per 4 dibagi 2. Maka sama dengan 2 dibagi 2. Siapa yang tahu yo? Berapa? Iya, bagus. 1/4 dibagi 2. Berapa? Iya, ternyata pintar-pintar ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke. Selanjutnya 3/6 sama dengan 3 dibagi 3 per 6 dibagi 3 sama dengan 3 dibagi 3 berapa yo? Iya, bagus sekali. 1/6 dibagi 3 berapa anak-anak? Bagus. 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya. Oke. Selanjutnya 4/8. 4/8 sama dengan 4 dibagi 4 per 8 dibagi 4 sama dengan 4 dibagi 4 berapa? Ya, 1/8 dibagi 4 berapa? 2. Oke, 1/2. Oke. Anak-anak mungkin bertanya-tanya, ini gimana dikali 2, 1 dikali 2, kemudian 2-nya dikali 2, 1 dikali 3, 2-nya dikali 3, 1 dikali 4, 2-nya dikali 4, 2 dibagi 2, 4-nya dibagi 2, 3 dibagi 3, 6-nya dibagi 3, 4 dibagi 4, 8-nya dibagi 4. Dari mana ini ceritanya? Oke, sengaja Bapak tidak menjelaskan di awal, biar anak-anak nanti berpikir, ini dari mana ya? Dan kenapa seperti itu? Oke, nah makanya di sini berdasarkan hubungan tersebut, pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara, nah oke anak-anak,
Ini 1/2 itu senilai dengan 2/4 ya. Kemudian 1/2 juga senilai dengan 3/6 ya. Kemudian 1/2 di sini juga senilai dengan 4/8 atau sebaliknya 2/4 juga senilai dengan 1/2. 3/6 senilai dengan 1/2. Kemudian 4/8 juga senilai dengan 1/2. Oke, seperti itu ya. Nah, berdasarkan hubungan ini, pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara apa? Ayo anak-anak, yuk kalian perhatikan. Kalian perhatikan di sini. Yuk, kira-kira 1/2 kok bisa jadi 2/4? 2/4 kok bisa 1/2? Berarti ini cara mencari pecahan senilai diperoleh dengan, ya, pintar, dengan cara mengalihkan, dengan cara membagi. Iya, betul. Tetapi mana yang dikalikan, mana yang dibagi? Oke, dengan cara mengalihkan, yaitu pembilangnya dikalikan, penyebutnya dikalikan. Tetapi dilihat di sini angkanya tuh. Di sini satu. Satu ini pembilang, kemudian dua juga dua penyebut. Nah, karena pembilangnya dikalikan dengan 2, maka penyebutnya pun dikalikan dengan 2. Jadi kesimpulannya bagaimana, Nana? Ya, untuk mencari pecahan yang senilai bisa dengan cara mengalihkan pembilang dan juga penyebutnya. Mengalihkannya dengan bilangan yang sama, ya. Bilangan yang sama. Kalau pembilangnya dikalikan 2, maka penyebutnya pun dikalikan 2. Seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan pembagian? Ternyata sama juga ya. Untuk membagi pembilang dan penyebut juga harus dengan bilangan yang sama. Di sini 2/4. 2/4. Duanya atau pembilangnya dibagi dengan 2, 4 atau penyebutnya juga dibagi dengan 2. Jadi baik untuk mengalihkan maupun membagi harus dengan bilangan yang sama. Makanya di sini berdasarkan hubungan tersebut, pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara ya mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan suatu bilangan yang sama. Tetapi di sini ada peringatan. Bilangan tersebut bukan 0 ya. Jadi jangan dibagi atau jangan dikalikan dengan 0. Silakan selain dengan angka 0 atau bilangan 0. Tapi juga jangan 1 ya. Kalau 1 nanti tetap itu saja nanti. Tidak berubah pecahannya ya. Oke, berarti kalau itu jangan 0 dan jangan 1 ya. Selain itu silakan ya. Oke. Jadi paham ya anak-anak? Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, untuk mendapatkan pecahan yang senilai dapat diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan suatu bilangan yang sama. Dan bilangan tersebut bukan 0. Dan Bapak tambahkan di sini juga bukan 1. Kalau 1 nanti sama pecahannya seperti awal ya. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, jadi bebas. Yang penting jangan 0 ya. Dan juga jangan 1 ya. Jadi mau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai berapapun 100 juga boleh. Yang penting kalau pembilangnya dibagi 100, kalau pembilangnya dikali 100, maka penyebutnya pun dibagi 100 atau dikalikan 100. Oke, paham? Paham ya? Oke, pokoknya matematika asyik dan menyenangkan. Oke, anak-anak, kali ini ada contoh ya. Oke, tentukan pecahan yang senilai dengan yang A 3/4. Kemudian yang B 4/12. Oke, anak-anak disuruh menentukan pecahan yang senilai. Tadi sudah tahu caranya ya. Boleh dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya, atau juga boleh dengan cara membagi pembilangan dan pembilang dan penyebutnya ya. Oke, maaf nih. Ya, jadi boleh dengan mengalihkan atau boleh dengan membagi ya. Tapi ingat anak-anak, tidak semua bilangan pecahan itu bisa dibagi. Nah ya, untuk menentukan pecahan yang senilai tidak semuanya bisa dengan cara membagi.
Tetapi kalau dengan cara mengalihkan semuanya bisa ya, berapapun pecahannya. Kalau dengan cara mengalihkan bisa, tetapi kalau dengan cara membagi tidak semuanya bisa. Oke, nanti kalian akan paham setelah dijelaskan. Oke, yuk sekarang kita bahas satu persatu dulu. Yang A, 3/4 ya. Oke, kalau lihat di sini 3/4 mau dikalikan sudah pasti bisa ya. Oke, yang jelas jangan dengan 0, jangan dengan 1 ya. Kalau 1 nanti tetap seperti ini. Kalau dengan 0 nanti 0 ya. Oke, berarti mulai dari 2 boleh ya. Oke. Kalau dibagi kira-kira 3 dibagi dengan berapa ya? 3 bisa dibagi dengan 3. Tetapi apakah 4-nya bisa dibagi dengan 3? Ternyata tidak bisa. Oleh karena itu 3/4 tidak bisa dibagi ya. 3/4 tidak bisa untuk menentukan nilai pecahan yang senilainya, tidak bisa menggunakan cara dengan membagi, tetapi harus dengan mengalihkan. Yuk, sekarang kita kalikan saja ya. Oke, 3/4 sama dengan 3/4 dikalikan berapa nih pembilangnya ya? Oke, kita coba dengan 2. Karena pembilangnya di sini dalam hal ini 3 dikalikan dengan 2, maka 4-nya pun dikalikan dengan 2. Oke, sehingga 3 dikali 2 berapa anak-anak? Ya, 6. Kemudian 4 dikali 2 berapa anak-anak? Ya, pintar 8 ya. Jadi 3/4 itu senilai dengan 6/8. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, ini dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 2. Oke, selanjutnya yang B. 4/12 ya. Kalau dikalikan otomatis bisa ya. Kalau dikalikan mah udah berapapun pecahnya bisa. Sekarang kalau dibagi coba. Kalau dibagi kira-kira 4 dibagi berapa ya? Ya tentu kita langsung saja 4 dibagi 4. 4 bagi 4 berapa? 4. 4 bagi 4 kok 4 gimana sih? 4 bagi 4 berapa? 1 ya. Oke, kemudian 12-nya apakah bisa dibagi dengan 4? Bisa. Berapa tuh 12 bagi 4? 3. Oke ya. Ternyata 4/12 bisa untuk mencari pecahan yang senilainya bisa menggunakan pembagiannya. Oke, namun sebelumnya kita gunakan perkalian saja dulu. Nanti pembagiannya. Oke, dua-duanya kita coba ya. Oke, sekarang perkalian dulu. 4/12 kita kalikan dengan 2. Oke, pembilangnya dikalikan 2, maka penyebutnya pun dikalikan dengan 2 ya. Oke, maka didapat 4 kali 2 sama dengan berapa? 8 ya. 12 kali 2 sama dengan berapa? 24. Oke, ini dengan cara perkalian. Sekarang dengan cara pembagiannya. Oke, tadi sudah disinggung ya, bahwa 4/12, 4-nya bisa dibagi dengan 4 ya. 12-nya juga tentu bisa dibagi dengan 4. Yuk kita bahas di sini. 4/12 dibagi, pembilangnya 4 dibagi dengan 4. Otomatis penyebutnya pun 12 dibagi dengan 4. Oke, 4 dibagi 4 berapa Nana? Ya, 1 ya. Oke, kemudian penyebutnya nih 12 dibagi 4 berapa? Ternyata pintar-pintar ya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Tuh, seperti itu. Ini dengan cara pembagian. Oke, dengan demikian 4/12 itu senilai dengan 8/24. Juga senilai dengan 1/3. Oke, paham ya anak-anak ya? Jelas anak-anak? Oke, pokoknya matematika asyik dan menyenangkan. Baik anak-anak, setelah tadi Bapak jelaskan lewat contoh, sekarang Bapak ajak kalian untuk mencoba. Yuk kita mencoba, ayo kita berlatih biar kalian tambah pintar ya. Oke, biar kalian tambah paham. Oke, yang pertama nomor 1 di dalam ayo mencoba ini, isilah titik-titik dari pecahan di bawah ini. Oke, kalian harus menyelesaikan berapakah nilai dari titik-titik untuk yang A di sini nih. Yang A soalnya adalah 8/24 sama dengan 4 per titik-titik. Nanti kalian cari nih berapa nilainya di sini nih. Oke. Kemudian yang B
2/5 sama dengan titik-titik per 10. Berapakah nilai titik-titik ini? Oke, untuk mencari titik-titik ini kita bahas satu persatu. Yang A terlebih dahulu ya. Oke, 8/24. Oke, sama dengan 4 per titik-titik. Oke. Di sini harus anak-anak perhatikan. Angka yang bilangan yang sudah ada, dua-duanya di sini dalam hal ini adalah pembilang. Pembilang yang pertama 8, kemudian yang keduanya 4. Sementara penyebutnya ada 24 dan yang satunya titik-titik. Oleh karena itu, kita perhatikan yang dua-duanya lengkap. Kedua-duanya ada. Dalam hal ini adalah pembilang 8 dan 4. Kalau kalian perhatikan, kalau kita perhatikan, pembilang yang pertama bilangannya 8. Pembilang yang kedua bilangannya 4. Tambah kecil kan? Bukan tambah besar. Tadinya 8 juga jadi 4. Maka mau tidak mau di sini berarti 8-nya dikalikan atau dibagi supaya 4. Nah, otomatis kalau tambah kecil dibagi, kalau tambah besar dikalikan. Oke, berarti kita tulis 8 dibagi 4 sama dengan berapa? 2. Oke, berarti untuk mendapatkan 4, 8-nya dibagi dengan 2. Oke ya, oleh karena itu, karena untuk mendapatkan 4, 8-nya dibagi dengan 2, maka 24-nya pun otomatis dibagi dengan 2 nantinya ya. Oke, yuk kita lanjutkan ke sini. 8/24 sama dengan 4 per titik-titik. Oke, kita masukkan operasinya yaitu pembagian di sini ya. Pembagian dibagi berapa nih supaya 4 tadi tuh? Oke, ternyata dibagi dengan 2 kan? Oke, maka penyebutnya pun dibagi dengan 2. 24-nya dibagi dengan 2. Dan di sini 8 dibagi 2 sama dengan 4 dan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi titik-titiknya atau nilainya atau hasilnya adalah 12. 4/12. Jadi 8/24 sama dengan 4/12 ya. 8/24 sama dengan 4/12. Oke, sekarang yang B. Yang B 2/5 sama dengan titik-titik per 10. Oke, di sini yang sudah ada dua-duanya pembilang apa penyebut? Oke, penyebut ya. Penyebut yang pertama 5, penyebut yang kedua 10. Tambah besar. Berarti ini dibagi apa dikali? Ya, kalau tambah besar berarti dikali ya, dikalikan. Oke, berarti dalam hal ini adalah untuk mendapatkan apa namanya? 5 dikali berapa supaya 10? 5 dikalikan berapa supaya 10? Bisa dihitung dengan cara pembagian. Kenapa? Karena perkalian kebalikannya adalah pembagian. Kalau pembagian otomatis yang besarnya ya dibagi dengan yang kecil. Dalam hal ini adalah 10 dibagi 5 sama dengan 2. Berarti 5 kali berapa supaya 10? 5 dikali 2. Makanya di sini tulis 5 dikali 2 ya sama dengan 10 ya. Karena di sini dimintanya perkalian nantinya kan. 5 dikali berapa nih supaya 10? 5 dikali 2 sama dengan 10. Mau tidak mau nantinya penyebutnya pun 2 harus dikalikan dengan ya, 2 lagi harus sama ya. Oke, kita lanjutkan ke sini ya. Oke, 2/5. 2/5 sama dengan titik-titik per 10. Oke, kita masukkan operasinya gunakan perkalian ya. Mana yang dikalikan terlebih dahulu di sini kan 5 ya. 5 dikali berapa supaya 10? 5 dikali dengan 2. Oke. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya pun dalam hal ini 2 harus dikalikan dengan 2 sama dengan berapa tuh? 4. Oke, 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, paham anak-anak? Paham ya? Oke, Bapak lanjutkan. Pokoknya matematika asyik dan menyenangkan. Oke, selanjutnya ayo mencoba yang kedua ya. Ayo mencoba yang kedua.
anak-anak disuruh menentukan nilai X dan Y dari pecahan di bawah ini. Tentukan nilai X dan Y dari pecahan di bawah ini. 10/15 sama dengan 2 per X. Nah, cari nanti X-nya ya. Kemudian sama dengan Y per 9. Nah, anak-anak mencari X-nya dulu, baru bisa mencari Y ya. Oke, berapa X-nya? Kemudian berapa Y-nya. Oke, ini yang nomor 2. Kemudian ada lagi soal nomor 3. Dengan memperhatikan soal nomor 2, perhatikan berarti soal nomor 2, berapakah nilai X ditambah Y? Nah, untuk menjawab X tambah Y, otomatis anak-anak harus menjawab soal nomor 2 terlebih dahulu. Ya, mencari X-nya berapa, Y-nya berapa. Baru kalau X-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu, baru bisa dihitung ya. Oke. Oleh karena itu, yuk kita kerjakan. Kita selesaikan nomor 2 terlebih dahulu. Oke, 10/15 sama dengan 2 per X sama dengan Y per 9. Oke, kita mencari X terlebih dahulu ya. Oke, di sini 10/15 sama dengan 2 per X. Nah, yang sudah diketahui dua-duanya adalah bilangnya di sini 10, yang satunya 2. Nah, karena tambah mengecil, berarti ini dibagi. 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. Oke, otomatis nanti 15-nya harus dibagi dengan ini ya. Oke. Ini 10 supaya 2 dibagi dengan berapa? Ternyata harus dibagi dengan 5. Berarti 15-nya pun harus dibagi dengan 5. Oke, next kita lanjut ke sini ya. Oke, 10/15 sama dengan 2 per X. Oke, kita masukkan operasinya yaitu pembagian di sini. Oke, 10 dibagi berapa supaya 2? Dibagi yang ini. Dibagi 5 ya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, sekarang karena 10-nya dibagi 5 atau pembilangan dibagi 5, maka penyebutnya pun dalam hal ini adalah 15 dibagi dengan 5 ya. 15 dibagi 5 sama dengan berapa tuh X-nya? Diganti ya. X-nya sama dengan 3 ya. Dari mana 3? Dari 15 dibagi 5 sama dengan 3 ya. Oke, sehingga ditulis lengkapnya seperti ini. 10/15 dibagi 5 per 5 sama dengan 2 per 3 ya. Karena itu X-nya sama dengan 3. Oke, sekarang X-nya sudah diketahui. Tinggal mencari Y sekarang ya. Yuk kita mencari nilai Y. Berapa nilainya? Kita perhatikan di sini. 2 per 3. Nah, dari mana 2 per 3? Padahal di sini 2 per X. Nah, di soal 2 per X. Ya, tapi kok di sini tulisnya 2 per 3? Kenapa? Karena X-nya ini sudah diketahui ke sini nih tuh. X-nya sama dengan 3. Sehingga X-nya diganti dengan 3. 2 per 3 sama dengan Y per 9 ya. Oke, kita mau mencari Y. Untuk mencari Y, di sini yang sudah diketahui dua-duanya adalah penyebutnya. Penyebut yang pertama 3, penyebut yang keduanya 9. Tambah besar, berarti ini dengan cara dikalikannya, bukan dibagi. Kenapa? Karena tambah besar. Namun untuk mencari berapa pengalinya, 3 dikali berapa supaya 9, walaupun kalian tadi sudah tahu berapa 3 kali berapa supaya 9? Iya, pinter. 3 dikali 3 ya, supaya 9. Nah, untuk mencari angka pengalinya 3, itu bisa menggunakan pembagian dibalik ya. Karena sekali lagi, perkalian kebalikannya adalah pembagian. Mana yang dibagi? 9-nya tentunya ya. Oke, 9 dibagi 3 sama dengan ya 3. Oke, karena di sininya diminta perkalian 3 kali berapa supaya 9? Nah, tentunya di sini jawabnya 3 dikali 3, maka kita tulis di sini 3 dikali 3 sama dengan 9. Oke, jadi ketahuan sudah di sini. Ternyata untuk menyelesaikan Y, mencari nilai Y dengan cara mengalihkan dengan 3. Ayo kita lanjutkan di sini.
2/3 sama dengan Y per 9. Kita masukkan operasinya, yaitu perkaliannya. Perkalian. Mana yang terlebih dahulu dikalikan? Di sini tentunya ya, di penyebutnya ya yang sudah diketahui. 3 dikali 3 sama dengan 9 kan? Oke. Karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya pun dikali 3. 2 dikali 3. Nah, kalau sudah ada perkaliannya seperti ini, otomatis Y-nya sudah bisa dihitung. Berapa nih Y-nya? 2 kali 3 sama dengan 6. Maka Y-nya sama dengan 6 di sini ya. Tulis lengkapnya seperti ini. 2/3 dikali 3/3 sama dengan 6/9. Oke, di sini dua-duanya sudah diketahui. X-nya sudah diketahui yaitu 3, Y-nya sudah diketahui yaitu 6. Oke, karena X dan Y sudah diketahui, maka untuk soal nomor 3 dengan memperoleh, dengan memperhatikan, ini melamun ini, dengan memperhatikan kok memperoleh, dengan memperhatikan soal nomor 2, berapakah X tambah Y? Yang gampang karena X dan Y-nya sudah diketahui. Yuk kita masukkan di sini X-nya berapa? X-nya sama dengan 3. Kemudian Y-nya sama dengan 6. Sehingga X ditambah Y sama dengan 3 ditambah 6. Sama dengan berapa anak-anak? Oke, 3 ditambah 6 sama dengan 9. Ternyata matematika itu tidak menyulitkan ya. Matematika itu tidak menakutkan ya. Justru matematika itu asyik dan menyenangkan. Oke. Anak-anak, nampaknya perjumpaan kita sampai di sini dulu untuk membahas pecahan senilai. Mudah-mudahan anak tambah pinter ya. Yang jelas sering-seringlah mencoba, sering-seringlah berlatih. Insya Allah kalian akan semakin pinter. Insya Allah kalian akan semakin paham. Pokoknya ingat, matematika bukan pelajaran yang sulit. Matematika bukan pelajaran yang menakutkan. Tetapi matematika itu asyik dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.